kembali lagi dengan aku Zara di BKS Biologi Podcast kesayangan kalian. Nah, kali ini kita udah gak nyangka ya teman-teman sampai di episode 3 Biologi Podcast. Di episode kali ini juga kita ada tema biologi berprestasi. Karena tema kali ini kita sangat spesial, tentunya aku gak sendirian dong. Kali ini aku bersama narasumber yang sangat inspiratif dan bisa diajak ngobrol mengenai soal prestasi biologi. Oke, langsung aja ya teman-teman. Halo Kak Aul. Oke, mungkin biar teman-teman yang denger tuh tahu Kak Aul lebih dalam bisa perkenalan dulu, kayak rombel, angkatan berapa, dan asalnya dari mana sih Kak? Oke, halo Sobat Jasmina, kenalin aku Aulia Hilma Yuanika, biasanya dipanggil Aulia, Aulia aja. Bebas, boleh Yuanika, boleh Hilma juga boleh. Aku dari Rombel Pendidikan Biologi C angkatan 2022. Oke, cukup? 2 tahun di atas aku ya Kak berarti? Iya, betul. Sekarang sedang menempuh semester 7. Lagi sibuk ngapain nih Kak semester 7? Kesibukannya paling skripsi. Oke, Ya, skripsi. Kemarin ikut ini, lantip? Iya, alhamdulillah sudah selesai lantip kemarin di lantip 5 angkatan 5. Terus giatnya atau KKN-nya udah aku jalani di semester 6, yaitu giat angkatan 11. Oke, itu kalau misalkan KKN kemarin di mana? KKN kemarin aku di Kabupaten Semarang, yaitu di Ungaran Timur, kecamatannya, desanya Kalikayan. Oke, terima kasih nih Kak. Sama tadi mungkin biar teman-teman tahu rumahnya Kak Aul di mana, barangkali ada yang mau main nih. Ya, oke. Kalau rumah aku ada di Jepara ya, tempat kelahiran RA Kartini. Nah, buat teman-teman nih barangkali mau mampir atau mau main ke rumahnya Kak Aul bisa ya langsung aja ke Jepara. Tebak aja sih di mana kan Jepara luas ya teman-teman. Oke, feel free banget ya. Langsung lanjut aja nih, aku mau tahu kalau misalkan perjalanan Kak Aul ke masuk ke prodi biologi itu karena emang impian Kak Aul masuk ke biologi UNES atau karena emang kejadian yang sangat-sangat tidak disangka nih Kak? Oke, untuk perjalanan sendiri ceritanya, kalau untuk mulai masuk ke UNES ini ada berbagai rintangan tentunya. Untuk yang pertama, prodiku yaitu pendidikan biologi memang bukan salah satu yang aku impikan atau ada di listku waktu SMA. Aku dulunya pengen masuk ke FK atau Fakultas Kedokteran, tapi karena belum rezeki dan udah mencoba beberapa kali melalui jalur SNBP, kalau dulu masih SNMPTN. Terus yang kedua itu ada jalur UTBK. Nah, semuanya gagal. Terus di yang ketiga ini di jalur SM itu satu-satunya harapanku bisa masuk universitas gitu ya. Nah, itu aku ambil SM di 2 universitas, yaitu di UNY sama di UNES. Kalau di UNY aku ambil pendidikan biologi juga, karena aku memang basicnya suka biologi gitu, makanya ambil pendidikan biologi. Kenapa bukan biologi murni nih? Karena basic background aku dari keluarga juga mendukung ke pendidikan gitu, makanya ambil ke pendidikan biologi. Terus alhamdulillahnya keterima di 2 univ tadi, di UNES sama di UNY. Tapi yang ku ambil di UNES karena yang lebih dekat gitu. Oh iya, kalau misalkan Iya. Jepara ke Yogyakarta tuh berapa? Paling 6 jaman ya, 5 sampai 6 karena travel gitu ya. Karena di Semarang juga banyak saudara-saudara, itu salah satu alasannya aku ambil di UNES ini. Oke. Kalau aku boleh tahu tuh kan tadi milih SM. Di UNY itu sama juga pendidikan biologi. Iya, sama. Pendidikan biologi sama? Kalau nggak salah pendidikan kimia, kalau nggak salah iya yang kedua. Oke. Kalau misalnya Kak terus tiba-tiba diterima di pendidikan kimia gimana kalau misalnya dulu? Oke, dulu itu bentar, kalah dulu ya. Kalau di UNY itu saat pilihan 1 di pendidikan biologi, tapi 2 biologi murni. Nah gitu. Terus tapi kalau di UNES satunya pendidikan biologi, satunya yang kedua pendidikan kimia. Ya kalau misalnya di UNES keterima di pendidikan kimia, rencananya pengennya sih ambil yang di UNY gitu ya. Tapi alhamdulillah di UNES itu keterima di pendidikan biologi. Jadi ya udah stay di sini. Ada opsi yang lebih dekat. Iya, gitu. betul. Oke, karena kan aku lihat nih ternyata Kak Aul juga masuk biologi itu bukan kayak pilihan pertama banget ya teman-teman, kayak ada beberapa opsi yang sudah terlewatin, akhirnya ya udah memilih untuk pendidikan biologi. Dan setahu aku nih Kak Aul kan sering mengikuti lomba nih Kak. Iya. Mungkin yang pertama kayak apa inspirasi Kak Aul mengikuti lomba-lomba tersebut dan dapat informasi itu dari mana aja? Oke, untuk perjalanan ikut lomba nih, awalnya itu nggak ada
nggak ada pandangan untuk ikut-ikut lomba gitu, tapi aku mulai mengenali potensi yang ada di diriku itu waktu semester 2. Semenjak semester 2, semester 1 itu yang masih adaptasi gitu ya, masih menyesuaikan diri, terus masih menerima kenyataan setelah tadi nggak diterima atau gagal di beberapa PTN lainnya. Terus di semester 2 aku mulai mengenali potensiku melalui mata kuliah nih, salah satu mata kuliah yaitu karya tulis ilmiah. Mungkin kalau Sobat Jasmina ada, yaitu melalui matkul itu, di situ oh kok ternyata aku suka atau potensiku di menulis sih, sama di suka sama riset-riset atau penelitian gitu. Nah dari situ aku mencoba ikut beberapa event dari Bilmawa, yaitu ada PKM namanya atau program kreativitas mahasiswa. Kalau di SMA itu namanya KIR atau karya ilmiah remaja. Tapi waktu awal-awal memang sering gagal. Oleh karena itu dari Kating, kakak tingkat ya, informasi dari kakak tingkat itu disuruh join organisasi yang bisa aku ngembangin potensiku, yaitu aku join di UKM penelitian gitu. Nah terus informasi lombanya dari mana kak? Ya tadi dari UKM penelitian, salah satu program kerjanya itu memang ada kayak share informasi lomba, sehingga dari sana aku juga bisa banyak belajar dan bisa mulai ikut lomba gitu. Oke, berarti kayak pertama mungkin tahu lomba-lomba itu dari join UKM dulu. Ya. Terus kayak tertarik jadi kepoin beberapa lomba ya. Ya betul gitu. Nah karena tadi kan Kak Aul nih masuk pendidikan biologi juga bukan dari yang pengen yang pertama-tama banget. Mungkin tuh kayak pertama-tama masuk tuh mengalami struggle-nya tuh apa aja kan? Oke, struggle-nya cukup banyak ya. Yang pertama memang aku salah satu cara untuk menerima aku bisa survive di sini, khususnya di pendidikan biologi, adalah dengan enjoy melakukan apapun yang aku jalani. Misalnya aku sudah keterima di pendidikan biologi ini nih, oh berarti ya memang ini jalanku, karena di FK itu bukan rezekinya, dan aku yakin bahwa apapun yang sudah ditakdirkan ke aku ini yang terbaik dari Tuhan gitu. Terus yang kedua struggle-nya adalah tentang mata kuliah. Ngiranya itu kalau di biologi nggak terlalu banyak laprak ya. Nah ternyata di situ banyak banget laprak. Sedangkan potensi kan juga menulis, harus riset ini itu gitu ya. Nah itu struggle-nya di situ, harus bisa bagi waktu antara ngerjain laprak, terus antara misalnya hangout sama teman misalnya ya, kan ada waktu untuk bermain juga sama mereka, dan ada juga membagi waktu antara belajar mandiri, nggak ngerjain laprak ya, tapi belajar mandiri, dan juga menulis atau ngembangin potensi diriku gitu. Serta satu lagi yaitu organisasi tentunya. Betul, mungkin organisasi juga kayak nambah pengalaman Ya, dan kayak lebih tahu potensi diri ya kan. Dan mungkin tuh kayak sependengaran aku dari Kak Aul tuh kayak pertama-tama tuh bersyukur ya teman-teman. Kalian harus bersyukur dulu, jalanin apa yang kalian dapat tuh dengan rasa bersyukur dan seneng gitu, biar kalian tuh enjoy dan nyaman ngejalaninya ya. Iya, betul sekali itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Mungkin tadi kan Kak Aul ada masa-masa atau waktu-waktu ngelaprak, terus ikut lomba, bikin karya tulis ilmiah. Nah, cara Kak Aul tuh bagi waktunya tuh gimana? Oke, kalau dari aku sendiri tipsnya untuk bagi waktu, aku bagi semua tugas yang aku punya itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada primer. Kalau dulu aku senangnya pakai istilah itu, primer ya, primer, sekunder sama tersier. Primer oh berarti paling mendesak dan paling dibutuhkan. Nah itu misalnya kategori laprak, DL-nya besok pagi, nah itu berarti masuknya ke primer. Terus ke sekunder misalnya karya tulis ilmiah, bikin buat lomba gitu ya, bikin paper, misalnya itu deadline-nya itu H+7, tapi lebih deketan daripada laprak gitu ya. Lapraknya alias misalnya besok pagi, tapi lombanya masih lumayan lama, nah itu berarti lomba itu bisa dimasukkan ke yang sekunder. Terus yang ketiga ada tersier. Kalau tersier di sini opsional, nggak terlalu penting, tapi juga bisa dikerjakan karena itu salah satu hobi, misalnya melaksanakan hobi yang lain gitu di bagian sekunder itu. Jadi pada intinya kalau aku bagi waktu ya tadi membagi semua tugas-tugas yang ada menjadi 3 bagian, yaitu di primer, sekunder sama tersier. Atau biasanya bikin to-do list gitu ya, hari ini mau ngerjain apa aja, terus targetnya apa. Nggak harus selesai semuanya, yang penting target utama kita atau hal kecil, satu hal kecil aja itu sudah sangat berguna. Oke. Jadi dengan cara bagi waktu kan Kak. Nah, nih aku boleh cerita tentang aku juga nggak? Boleh. Aku kan lagi pengen tuh bisa ngatur waktu gitu kan, kayak tahu waktunya untuk ngerjain laprak, tahu ini, walaupun kadang tuh aku udah tahu kayak misal DR-nya tuh besok, tapi kadang masih ada rasa malas gitu, kayak pengennya tuh scroll TikTok. Nah mungkin dari kalian tuh biar kayak
membangkitkan semangat buat ngelaprak tuh gimana Kak? Oke, kalau tips membangkitkan semangat ya, karena jujur aku juga manusia sehingga pernah merasakan hal tersebut. Malas ya Kak? Malas itu pernah. Nah, caraku untuk mengatasi hal tersebut adalah yang pertama memang menonaktifkan semua sosmed ya. Kalau misalnya laprak itu membutuhkan HP untuk mencari referensi, jangan gunakan HP. Kita bisa menggunakan hal yang lain, yaitu biasanya laptop ataupun tablet. Nah, itu kan bisa. Caranya kalau di tablet atau laptop jangan buka WA. Kita bisa misalnya kalau ada informasi penting dari WA, kita bisa salin dulu nih ke Google Drive. Jadi nanti kalau kita mengerjain laprak, fokusnya ke materi yang ada di Google Drive itu atau informasi yang ada di Google Drive, sehingga kita nggak membuka WA ataupun membuka sosial media yang lain. Itu caranya. Terus yang kedua, biar semangat, biasanya temanin dengan sesuatu yang bikin kamu semangat. Misalnya kalau kamu orang yang auditori, suka dengerin musik, sambil dengerin musik aja gitu, biar nggak boring ya. Terus kalau misalnya suka sambil nyemil, siapin makanan, tapi makanannya jangan yang terlalu berat, karena kalau misalnya banyakkan gulanya itu bisa memicu kita untuk ngantuk juga. Iya, ngantuk nanti kalau misalnya makan. Sama mungkin aku tuh orang itu kayak gampang banget ke distract kan Kak. Iya, betul. Kayak misalkan lagi ngelaprak tuh nanti ada suara WhatsApp, ting langsung kayak kepo pengen buka. Nah, cara bikin biar kita tuh nggak gampang ke distract, walaupun kayak tahu nih ini tuh WhatsApp kayak nggak yang seperti itu, terus kayak biar fokus ngerti tujuan tuh gimana Kak. Aku tuh masih kayak ngerasa gimana ya, walaupun susah gitu. Oke, paham banget. Soalnya aku pribadi orangnya suka ke distract juga, Terus cara aku nanganin itu gimana? Kalau aku biasanya setting waktu aja. Kalau misalnya kita di otak kita, kalau misalnya mau mengerjakan laprak, itu pasti yang pertama kali kita pikirkan adalah, kok terasa berat ya? Kayaknya nggak mampu deh, kayaknya harus refreshing dulu, scroll dulu. Tiba-tiba kebablasan. Nah, kalau cara ngatasinnya adalah yang pertama, karena otak kita itu dari awal mindsetnya sudah seperti itu, kita harus membuatnya dengan ringan dulu. Kalau aku biasanya dengan mindset, aku mau ngerjain laprak tapi cuma 3 menit. 3 menit aja, 3 menit. Karena dengan cara kita mengerjakan 3 menit, biasanya otak kita kok kayak pengen lanjut gitu keterusan. Nah, dalam 3 menit itu kita coba jangan buka sosial media ataupun yang lain. Dengan cara misalnya kalau ada notif, itu kita bisa nonaktifkan notif dulu. Kalau misalnya udah selesai baru kita hidupkan lagi, itu nggak apa-apa gitu caranya. Jadi kalau aku 3 menit dulu, kalau 3 menit biasanya tuh kayak kok kurang ya, jadi berlanjut gitu keterusan sehingga bisa nyampe 1 jam 2 jam itu pernah, ataupun 30 menit. Kalau misalnya 30 menit 25 menit kita merasa udah kayak kok udah capek ya udah kita istirahat dulu, tapi ingat kita istirahatnya sebentar aja, bisa ambil air putih ataupun melaksanakan hal yang lain. Ya teman-teman, aku kepo sama tontonan Kak Aul. Kayak aku tuh lagi mau mencoba cari tontonan yang bikin aku tuh termotivasi, kayak biar aku semakin jadi ya orang baik, terus kayak bisa bertutur kata dengan baik, gini gitu. Nah, Kak Aul tuh kayak ada nggak tontonan favorit yang bikin Kak Aul tuh mungkin ngerasa lebih baik dari sebelumnya? Oke, kalau dari aku suka nonton TED Talks yang ada di YouTube. Itu semacam YouTube-nya Zahid Ibrahim ya, kalau nggak salah ya. Di situ biasanya aku nonton di situ. Itu ada beberapa tips, dari tips belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris kan penting ya. Terus ada dari kesalahan-kesalahan di umur segini, 20-an dan lain-lain. Dan itu kan relate banget dengan kita. Jadi tontonannya itu. Tontonnya apa? TED? Ya, TED Talks. Oke. Mungkin buat teman-teman yang lagi cari motivasi buat membangkitkan diri kalian, bisa cari ya channelnya, namanya TED Talks ya Kak. Itu channel luar atau Indo? Itu channel luar, tulisannya nanti TED Talks TALK gitu ya. Ada S-nya kalau nggak salah. Nanti di search aja ya di YouTube. Oke. Nah, tadi kan Kak Aul bilang kalau bahasa Inggris itu penting. Betul. Kalau boleh tahu nih, apa yang ya emang penting ya? Apa yang memacu Kak Aul buat kayak pengen belajar bahasa Inggris lebih, dan cara awal Kak Aul belajar bahasa Inggris itu dari mana? Oke, kalau bahasa Inggris sebenarnya aku belajar itu mulai SMP ya, karena dulu kan SD itu masih
Aku SD-nya di desa ya, jadi aku SD SMP itu memang di desa, jadi di SD ku itu memang belum terlalu ada. Aku mulai belajar bahasa Inggris mulai SMP, dan SMP itu alhamdulillahnya guruku kasih metode yang seru juga gitu, sehingga dari situ aku banyak belajar vocab, tahu gitu ya vocab, bahkan bisa dibilang vocabularyku waktu SMP bisa sampai ribuan lebih, itu bisa sampai karena dulu itu ada pohon mimpi, ada pohon, bikin pohon, terus setiap hari atau setiap pelajaran bahasa Inggris deh itu kita kasih pohon itu dengan daun. Nah daunnya itu kertas ya, kertas ada vocab baru gitu, kita ngafalin, store dulu ke gurunya, baru kita tempelin di sana. Terus itu perjalanan awal ya untuk belajar bahasa Inggris di waktu SMP. Terus SMA aku ngembangin, SMA aku alhamdulillah sekolah di kota, sehingga di sana bisa difasilitasi lebih dari gurunya dan mulai belajar apa itu TOEFL. Nah, syarat-syarat TOEFL itu kan untuk misalnya kita mau studi lanjut S2 ataupun kita ambil beasiswa, biasanya ada syarat itu. Nah, apa sih melatar belakangiku untuk belajar bahasa Inggris lebih? Karena ya yang pertama nih, karena kita mahasiswa, salah satu syarat lulus dari UNES aja itu harus lulus tes TOEFL teman-teman. Nah minimal skornya itu 427, itu salah satu syaratnya. Kalau misalnya nggak punya skor itu ya kita nggak bisa lulus dong dari sini gitu. Itu salah satu alasannya. Terus yang kedua, aku pengen jaringanku itu lebih luas, jadi tidak hanya orang regional Indonesia aja, tapi bisa mempunyai realisasi internasional gitu dari teman-teman yang ada di luar negeri sana gitu. Dan kebetulan di UNES ini kan ada program IUP ya, atau International Under Program. Nah di situ aku juga punya salah satu teman dari luar negeri, dan itu salah satu alasannya aku harus upgrade. Oh mumpung aku punya temen nih, aku bisa sharing ya, bisa talk atau berbicara dengan mereka juga untuk meningkatkan atau improve bahasa Inggrisku. Dan salah satunya adalah untuk traveling di luar negeri nantinya. Amin. Nah, gitu. Ada impian gak Kak kayak mau kemana ke luar negeri yang pertama nih? Oke, kalau impian pertama aku pengen ke Jepang dulu. Jepang. Ya, Jepang. Ada ketertarikan di Jepang kah atau kayak suka sama budayanya atau apanya gitu? Kalau aku lebih kepo ke budayanya ya, kepo ke budayanya. Kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris, karena di Jepang meskipun di sana ada bahasa Jepang ya, tapi bahasa Inggris adalah bahasa internasional, dan aku yakin pasti di sana juga ada yang bisa bahasa Inggris gitu. Dan itu salah satu jembatan untuk kita ngobrol dengan misalnya tour guide di sana atau bagaimana gitu. Kesannya ke budayanya. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau memulai belajar bahasa Inggris seperti tadi yang kata Kak Aul, bisa mulai belajar dari latihan vocab terlebih dahulu ya Kak. Kayak tuh dipasang di pohon apa gitu biar kalian setiap hari melihat, terus setiap harinya tuh ganti-ganti. Tapi Kak, aku tuh dulu kan pernah ikut ini apa yang di Pare gitu. Terus kan di Pare kan ada ini kan kayak bener-bener setiap hari tuh setor vocab terus. Tapi after aku keluar dari Pare tuh ya banyak yang lupa gitu. Berarti mungkin ya biar kita hafal terus direalisasikan ke ini ya, hidup kayak ngomong terus gitu. Nah tadi kan Kak Aul punya nih teman yang dari luar juga. Apakah Kak Aul tuh emang setiap harinya sering ngobrol sama dia atau gimana? Oke, jujurly enggak sering ngobrol sama orangnya. Bagaimana cara aku untuk mengingat vocabulary yang pernah aku pelajari, dan enggak 100% ya teman-teman, apa yang aku pelajari, apa yang aku hafal tentang vocab itu langsung nempel semua dan tiap harinya langsung ingat, itu enggak. Ada fasenya kita lupa juga. Nah bagaimana cara mengatasinya? Kalau dari aku sendiri itu biasanya dengan membaca ya, dari membaca. Itu membaca, kalau kita kuliah biasanya kan ada tugas dari dosen mencari artikel ilmiah, artikel penelitian dan artikel yang bagus, biasanya itu yang berbahasa Inggris. Nah dari situ aku juga banyak mengingat vocab-vocab yang aku pelajari melalui membaca. Jadi nggak harus membaca artikel ilmiah aja ya. Bagi teman-teman yang suka novel, bisa mencari novel yang berbahasa Inggris. Terus kalau misalnya suka berita-berita gitu, bisa setting atau translate-nya ke bahasa Inggris. Dengan cara itu kita bisa mengingat-ingat, oh artinya apa ya. Dari situ bisa nggak lupa, nggak harus ngobrol ya, tapi kita bisa menggunakan cara yang lain juga untuk mengingat vocab-vocab yang udah kita pelajari. Iya sih, kayak nonton film Inggris juga gitu. Nah, itu juga bisa kalau yang tanpa translate. Betul, itu juga bisa. Atau nonton YouTube juga boleh. Iya, nonton YouTube tadi apa TED Talks ya Kak tuh. Oh iya Kak, tadi aku tuh sempat dengar kalau Kak Aul tuh pernah mengikuti lomba. Nah, kira-kira lomba apa aja nih yang pernah diikuti sama Kak Aul?
Oke, untuk lomba, aku awal itu startnya mulai dari PKM ya, PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Kalau di SMA tadi namanya KIR. Nah itu PKM aku dulunya awalnya ikut PKM RE atau Riset Eksakta. Meskipun RE itu lebih berhubungan dengan yang prodi-prodi murni, walaupun aku pendidikan, nggak menutup kemungkinan aku juga belajar lebih mengenai prodi murni juga di bagian PKM RE tadi. Terus tapi di situ waktu awal-awal karena itu masih semester 3 ya, 2 ke 3 gitu, sehingga waktu awal aku masih gagal ini untuk PKM tersebut. Lalu aku lanjut lagi nih, yaitu PKM yang lain, yaitu PKM bidang kewirausahaan dengan berkolaborasi dari mahasiswa FEB atau Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sana masih belum berhasil juga, masih gagal. Terus aku mulai ikut lomba esai dengan kakak tingkat dari biologi juga, tapi masih gagal lagi. Enggak sampai situ aja, aku ikut beberapa lomba yang lain atau mengembangkan esai ilmiah itu di UKM ya. Di UKM setelah mengikuti UKM, aku rajin mengikuti lomba esai ilmiah. Terus KTI atau karya tulis ilmiah, esai ilmiah sama KTI itu berbeda secara strukturnya atau struktur dari papernya itu sendiri. Terus aku pernah ikut lomba debat juga, lomba debat bahasa Indonesia, menyusun CV dari Himabio nih kebetulan. Terus dan satu lagi teman-teman paling penting, aku lebih semangat lagi untuk menulis esai itu karena ada dari Himabio dulu ada program kerja workshop penulisan esai. Nah dari situ aku sangat termotivasi dan aku ikut lombanya juga dari Himabio. Namun waktu tahun 2023 itu masih belum berhasil. Dan tahun 2024 alhamdulillah bisa menjadi peserta terbaik dari Himabio itu. Gitu. Itu salah satu perjalanannya. Oke. Banyak banget ya teman-teman lomba yang pernah diikuti sama Kak Al ini. Nah, dari beberapa lomba yang Kak Al sebutkan tadi tuh pernah kayak juaranya yang mana aja Kak? Oke, untuk juara yang pertama aku ikut lomba di esai ilmiah di Jogja. Waktu itu mendapatkan silver medal. Terus debat kemarin alhamdulillah juara 1. Terus juara 3 LKTIN. Waktu di ITB di Institut Teknologi Bandung mendapatkan top 4 esai, penulisan esai ilmiah. Terus mendapatkan beberapa medali yang lain seperti silver medal lagi itu di beda tempat. Kalau kemarin di Jogja, barusan kemarin di bulan Juli di Malang ya, di Malang. Terus mendapatkan penghargaan presentasi terbaik di PKMKC yaitu yang diadakan oleh AMLI, mendapatkan juara harapan 1 dan juara harapan yang lainnya ataupun juara 3 gitu, esai, LKTI gitu. Oke. Tadi kan mungkin dari beberapa lomba yang dimenangin sama Kak Ul, ada lomba juga yang ya masih dicoba gitu kan Kak. Nah cara bangkitin semangat dari yang kayak udah lomba ini ternyata hasilnya sesuai tuh gimana Kak? Oke, kalau bisa dibilang aku ikut lomba itu lebih banyak gagalnya daripada menangnya ya. Kalau menang paling 15 plus gitu, tapi untuk mencoba lombanya sendiri itu paling 30-an plus gitu ya, 30-an plus. Dan dari sini yang perlu kita highlight adalah kegagalan itu bagian dari kesuksesan. Dan tadi pertanyaannya bagaimana cara kita bangkitin rasa semangat ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Waktu awal-awal ketika aku nggak punya strategi ya, nggak tahu strateginya bagaimana, itu memang aku kok gini ya, aku gagal terus, apakah aku nggak bisa, apakah potensiku nggak di sini gitu. Nah dari situ aku belajar ternyata aku butuh komunitas atau lingkungan yang bisa support aku untuk mengembangkan potensiku, yaitu join UKM tadi. Nah dari situ cara membangkitkan aku semangat ketika aku gagal ya tadi, kalau aku gagal itu biasanya kan ada review dari dewan juri. Dari situ aku belajar, terus aku juga minta koreksian ke mentor dulu. Mentor biasanya kakak tingkat yang sudah expert atau sudah sering juara. Kalau enggak aku minta bantuan ke dosen. Jadi di sini aku biasanya sering meminta bantuan dosen, khususnya dosen pembimbing aku yang terhormat Ibu Talita Widiatningrum. Nah itu sangat membantu aku dalam menulis. Oke, jadi mungkin ada evaluasi buat diri sendiri ya Kak, biar semakin belajar dari kegagalan gitu. Oke. Nah tadi kan Kak Al juga sempat nyebut ikut UKM. Kalau aku boleh tahu kira-kira organisasi apa aja yang pernah diikuti sama Kak Al? Oke, untuk organisasi yang aku ikutin dari awal banget ya, semester 2 aku ikut UB dari Himabio underbawnya, yaitu JSC atau Jasmina Study Center. Itu aku ikut 1 periode aja. Lalu periode selanjutnya aku ikut UKM, yaitu UKM Penelitian UNES tingkat universitas. Di
Di situ aku banyak ketemu dengan teman-teman, gak cuma dari satu fakultas saja, tapi dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Negeri Semarang ini. Dan baru tahun 2025 kemarin itu ada BSO baru yang dibentuk di FMIPA, namanya Ripstek. Ripstek itu salah satu BSO yang bergerak di bidang keilmiahan juga seperti UKM penelitian, tetapi bedanya itu jaringannya atau luasannya hanya di tingkat fakultas FMIPA aja. Jadi aku pernah ikut 3 organisasi tadi, ada JSC, ada UKM penelitian. UKM penelitian aku udah 2 periode sampai saat ini. Sekarang menjabat sebagai kepala departemen di UKM penelitian bidang STD atau Science and Training Department. Dan yang ketiga ini aku ikut BSO Ripstek sampai saat ini. Oke, nah tadi tuh pas Kak Aul join JSC berarti belum join UKM yang penelitian? Belum, aku ikut itu baru semester 3, 4, 5, 6, 7 ini. Oke, berarti yang pertama kali join organisasi itu UP yang JSC. Iya, betul. Terus tertarik ke UKM yang penelitian. Oke. Nah, tadi tuh setelah aku mendengar Kak Aul bercerita ya, aku tuh kayak suka dengan cara ngobrolnya Kak Aul, teman-teman, kayak sangat luas, lugat gitu, kayak boleh kasih tahu nggak Kak tips-tips yang kayak biar bikin kita tuh percaya diri dan dengan bisa public speaking dengan bagus gitu, gimana? Oke, kalau tips dari aku untuk public speaking yang bagus, sebenarnya ini sampai saat ini aku masih belajar ya teman-teman. Untuk public speaking, yang pertama kali memang dari kecil aku suka berbicara, kemungkinan dari ayahku ya, karena ayahku juga sering pidato-pidato gitu. Jadi waktu SD, SMP aku juga sering ikut lomba pidato, alhamdulillah ya juara gitu. Terus di SMA aku udah nggak ikut lagi nih, tapi ikut lomba satu kali lagi lomba pidato, alhamdulillah mendapatkan juara juga. Dan waktu kuliah untuk meningkatkan public speaking aku itu dengan cara melalui lomba tadi. Jadi kalau aku lomba esai atau KTI itu nggak hanya nulis aja, tapi di sana ada yang namanya presentasi. Nah, saat presentasi ini bagaimana cara kita untuk mengungkapkan suatu gagasan dalam waktu yang singkat untuk meyakinkan juri yang nggak tahu apa itu gagasan kita. Nah, dari situ aku juga belajar bagaimana cara mengungkapkan sesuatu atau informasi supaya lebih mudah dipahami oleh audiens gitu. Dan untuk tips aku dari public speaking, aku masih belajar, dan satu hal yang aku ingat dulu waktu sekolah Mawapres atau mahasiswa berprestasi tingkat fakultas FMIPA itu didatangkan oleh kakak-kakak Mawapres dari UNES. Itu salah satu topiknya adalah tentang public speaking, bagaimana caranya kita untuk berkomunikasi dengan baik di hadapan umum. Caranya, kalau dari aku tipsnya itu yang pertama, untuk menghindari kata dan lain-lain. Kalau aku agak lebih berpikir panjang ya, misalnya nih, kalau sadar nggak sadar aku menghindari kata itu dengan cara memanjangkan kata-kata sebelum, kalau misalnya lupa kata setelahnya, biasanya aku tak panjangin. Misalnya, nah kayak gitu, misalnya UKM, misalnya kayak gitu. Nah itu kan aku panjangin dulu tuh, karena aku ngeblank, kira-kira habis ini aku mau ngomong apa sih. Jadi cara menghindari kata-kata yang berlebihan adalah dengan cara memanjangkan. Kalau tips dari aku gitu. Terus yang kedua itu memang latihan berbicara. Biasanya latihan berbicara di depan kaca selama beberapa menit mendeskripsikan suatu objek atau benda. Misalnya ada kursi nih, ya udah coba deskripsiin selama 1-3 menit. Kalau misalnya kita lancar, berarti udah meningkat sih, lumayan meningkat. Dan alhamdulillah kemarin karena berkat latihan terus dan lomba-lomba itu ada presentasi juga, itu bisa mencapai diri aku dalam public speaking itu mendapatkan penghargaan sebagai presenter terbaik dalam presentasi PKM AMLI kemarin waktu final. Aku sangat penasaran Kak Aul, semoga jadi kayak Kak Aul, amin. Aku mau minta motivasi Kak Aul nih buat teman-teman pendengar setia Biologi Podcast. Motivasi dari aku satu, dan ini merupakan prinsip yang sering aku pegang dan sampai saat ini aku pegang, yaitu jangan pernah takut untuk mencoba, tapi takutlah ketika Anda tidak pernah mencoba. Karena kalau misalnya kita mencoba, kita memiliki peluang, yaitu peluang 50% untuk berhasil, 50% untuk gagal. Tapi jangan takut dengan gagal, karena gagal itu merupakan bagian dari proses. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa kita memiliki privilege untuk terus mengeksplorasi dan untuk mengembangkan diri. Wah, luar biasa banget obrolan kita di episode ketiga kali ini ya teman-teman, dengan tema biologi berprestasi. Terima kasih banyak ya Kak Aul udah berbagi cerita dan motivasi buat teman-teman pendengar setia Bikes.
Semoga perbincangan kali ini bisa jadi ya motivasi buat teman-teman pembelajaran dan mungkin apa ya sebuah buat tempat pengembangan diri ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir dan jumpa lagi di BKS selanjutnya. Bye bye.